Kisah sedih 1 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah bahwa hari yang paling gelap bagi umat Islam adalah hari ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa tersebut diawali ketika turunnya ayat Al-Quran yang terakhir yang menjelaskan bahwasanya agama Islam telah disempurnakan oleh Allah dan Allah telah meridhoinya, yakni Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Pada saat ayat ini diturunkan, seluruh sahabat Rasulullah SAW berbahagia dan bersorak merayakannya, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau justru menjadi satu-satunya orang yang menangis begitu mendengar ayat ini. Beliau menyendiri di dalam rumahnya dan menangis. Menyadari hal ini, sahabat yang lain menjadi keheranan dan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, mengapa Anda menjadi satu-satunya orang yang sedih ketika semua orang berbahagia dengan turunnya kabar gembira bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Setelah seringkali mendapat pertanyaan tersebut, akhirnya beliau menjawab, "Sesungguhnya aku juga bahagia mengetahui bahwa agama ini telah sempurna. Tetapi tidakkah kalian menyadari apa artinya jika agama ini sudah sempurna? Itu artinya bahwa hari di mana kita akan ditinggal Rasulullah sudah tidak lama lagi. Hari yang paling aku takuti, hari di mana umat ini akan hidup tanpa Rasulullah SAW." Mendengar jawaban tersebut membuat para sahabat menjadi kaget dan mulai menyadari hal tersebut. Akhirnya tanpa dikomando mereka pergi kepada Rasulullah dan menanyakan secara langsung hal tersebut. Begitu Rasul mendapat pertanyaan ini, beliau mengatakan memang benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, bahwa sesungguhnya akan tiba masanya di mana Rasulullah akan kembali kepada Allah yang Maha Tinggi. Ikhwani ibadallah, banyak kisah yang menjelaskan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Akan tetapi di sini saya akan bawakan sebuah kisah 1 bulan semenjak wafatnya Rasulullah. Suatu hari yang dikatakan bahwa penduduk Madinah mengalami hari kesedihan yang justru lebih hebat dibandingkan hari wafatnya Rasulullah SAW. Hari di mana kota Madinah banjir air mata karena di hari tersebut mereka benar-benar merindukan sosok Rasulullah. Mereka merindukan seorang Rasul yang sangat mengasihi mereka melebihi orang tua kepada anaknya. Kisah ini diceritakan oleh Habib Ali Al-Jufri. Dikisahkan semenjak hari wafatnya Rasulullah SAW, karena kesedihan yang mendalam, Sayyidina Bilal, muadzin Rasulullah, tidak mau lagi mengumandangkan adzan. Hal ini berlangsung hingga 1 bulan semenjak hari wafatnya Rasulullah SAW. Hal ini membuat sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya berusaha mendatangi Sayyidina Bilal dan membujuknya agar bersedia mengumandangkan adzan kembali. Mereka meyakinkan Bilal agar tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan umat Islam harus segera bangkit. Karena terus-menerus diminta untuk adzan kembali, akhirnya Sayyidina Bilal menjawab, "Bagaimana mungkin saya sanggup untuk mengumandangkan adzan kembali? Sedangkan dahulu ketika masih ada Rasulullah, sebelum mengumandangkan adzan, saya selalu datang terlebih dahulu ke depan pintu kamar Rasulullah untuk memberitahukan waktu sholat kepada beliau." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan suatu gambaran perasaan kehilangan yang begitu besar bagi para sahabat. Mereka banyak yang terus bersedih ditinggal oleh Nabi Muhammad. Mereka benar-benar kehilangan seorang nabi yang begitu mencintai mereka dan mereka pun mencintainya melebihi apapun yang mereka miliki. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat merupakan orang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya, hartanya, keluarganya hanya untuk Rasulullah SAW. Perasaan cinta yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang masuk begitu dalam ke hati para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan.
orang tua maupun anak-anak. Bahkan dalam kitab sirah dijelaskan ketika hari wafatnya Rasulullah, keadaan sahabat bermacam-macam. Ada yang berteriak seperti orang gila, ada yang tiba-tiba terjatuh pingsan, ada yang duduk tanpa sanggup berdiri, ada yang tidak sanggup berkata apa-apa, ada yang terus menangis hingga kedua matanya menjadi memutih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya setelah beberapa kali dirayu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Sayyidina Bilal bersedia untuk mengumandangkan adzan kembali. Pada hari itu penduduk Madinah banyak yang masih belum bisa merelakan kepergian Rasulullah. Di antara mereka ada yang menghibur diri dengan melakukan aktivitas sehari-hari seperti berkebun, berdagang, beternak, dan lain sebagainya. Ketika Sayyidina Bilal naik ke tempat di mana beliau dahulu mengumandangkan adzan dengan suara keras dan khasnya beliau mulai mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat suara adzan beliau menyebar ke seluruh telinga penduduk Madinah, di saat itu pula hati mereka bergetar. Suara adzan yang dahulu selalu mereka dengar ketika akan melaksanakan sholat jamaah bersama Rasulullah telah terdengar kembali. Suara panggilan sholat dari Sayyidina Bilal seakan-akan seperti siraman air kepada hati mereka yang kering karena kerinduan kepada sang penerang hati. Adzan Sayyidina Bilal seperti satu titik harapan kepada hati mereka yang terjatuh di lautan kesedihan. Sontak saja di saat mendengar adzan tersebut, mereka langsung berteriak, bertakbir. Seorang pedagang tidak peduli lagi dengan barang dagangannya. Seorang peternak tidak peduli lagi dengan hewan gembalaannya. Seorang ibu tidak sadar meninggalkan anak-anaknya. Mereka semua berteriak, keluar rumah, berlari menuju Masjid Nabawi. Di hati mereka hanya ada Rasulullah. Mereka berteriak dan saling bertanya, apakah Rasulullah telah diutus kembali? Apakah Rasulullah telah hidup kembali? Apakah Rasulullah akan mengimami sholat kembali? Secara tidak langsung, suara adzan dari Sayyidina Bilal membuat penduduk Madinah mengira bahwa Rasulullah telah datang. Rasulullah akan menjadi imam sholat kembali. Begitu mereka menyadari bahwa itu hanya Sayyidina Bilal yang bersedia mengumandangkan adzan kembali, tangisan mereka pecah. Karena faktanya Rasulullah sudah wafat dan tidak akan hidup kembali. Ketika Sayyidina Bilal adzan yang seharusnya sampai pada lafal Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tiba-tiba berhenti. Beliau tidak sanggup melanjutkan lafal tersebut. Asyhadu annamu. Yang terdengar justru suara tangisan beliau. Sehingga seluruh orang yang mendengarnya menjawabnya dengan suara tangisan yang membelah udara kota Madinah. Mereka semua berkumpul di masjid dengan membawa harapan bisa bertemu lagi dengan Rasulullah. Tetapi akhirnya mereka kembali bersedih dengan kepergian Rasulullah. Menurut para ulama, hari itu membuat kota Madinah banjir air mata melebihi hari wafatnya Rasulullah. Karena terkadang kita baru menyadari bahwa seseorang itu berharga dan sangat berarti bagi kita ketika orang tersebut sudah pergi meninggalkan kita. Semoga kita semua kelak bisa bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah. Semoga sang pendosa ini diakui sebagai umatnya Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaat beliau. Semoga melalui tulisan ini, melalui suara ini, menjadi saksi cinta kami kepada beliau. Semoga cinta kami abadi tidak akan pernah berubah kepada beliau, seperti cinta beliau yang merindukan kami di saat beliau memuji umat beliau yang akan ada di akhir zaman, yang sangat mencintainya meskipun tidak pernah melihat beliau. Semoga selama tulisan dan suara ini ada, akan tercatat sebagai lisan yang bersolawat kepada beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad syajaratil asri nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa huzainil ulumin istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjadis saniyah wa rutsbatil aliyah manin darajadin nabiyyuna tahta liwa'ihi wa hum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita
ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikhwani ibadallah, wallahu a'lam.